Saudara-saudaraku, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan? Dengan kekuatan segelintir ini, kita tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari lagi. Apa-apaan kalian ini? Ya, kau tidak membunuh kau, atau kau mau seperti ini. Di sore yang tenang, aku menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan ufuk senja yang perlahan menghilang. Angin berbisik menyuruhku untuk pulang. Rumput melambai-lambai tanda akan bermulainya petang. Kuputar lagu yang membuatku tenang. Tak sengaja, kakiku menendang sebuah buku tipis dan usang. Kurai buku itu dan kuusap secara perlahan. Kubuka lembar demi lembar. Kubaca kata demi kata. Ya, buku itu menceritakan tentang proses Indonesia merdeka setelah penjajahan. Wawasanku bertambah. Ternyata bangsa ini tidak lepas dari penjajah begitu saja. Kubuka lebih jauh tentang buku itu. Sampai akhirnya ada satu yang menarik perhatianku, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Sontak aku terpikir dan kebingungan. Memangnya apa yang terjadi di Rengas Dengklok dulu? Sampai dibilang peristiwa Rengas Dengklok merupakan proses terjadinya proklamasi. Tanyaku dalam hati. Setelah aku baca, ternyata peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda, yaitu Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul sekitar 3 dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang dan didesak agar cepat memproklamasikan Indonesia. Peristiwa ini dilatar belakangi karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua menginginkan proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan muda ingin menyegerakan proklamasi tanpa PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Golongan muda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan Indonesia menjadi seolah-olah pemberian Jepang. Awal terjadinya peristiwa ini pada saat pertemuan di Vietnam. Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Pegagasaan Timur Jakarta terkait kapan mengumumkan proklamasi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Pegagasaan Timur Jakarta terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan yang harus segera dilakukan. Golongan muda menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan pemberian Jepang. Malamnya, Wikana dan Darwis menemui Soekarno dan Hatta, menuntut proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI. Ia harus berunding terlebih dahulu dengan lembaga buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno, mereka kembali mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Dalam rapat tersebut memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sodan Chosinggih memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi di kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Hasil dari terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini ialah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dipercepatnya pengumuman kemerdekaan Indonesia telah berhasil menghindarkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Indonesia akhirnya mendapatkan kemerdekaan yang benar-benar ia perjuangkan selama ratusan tahun.
melahirkan persatuan yang kokoh antara kaum muda dan kaum tua, berhasil menghindarkan Indonesia dari peralih kekuasaan dari pihak sekutu. Setelah membaca itu, aku sadar, ternyata hari telah petang. Sore yang tenang telah usai, akan digantikan malam yang berantakan. Senja yang indah telah memudar. Kuhabiskan sisa kopiku, dan aku beranjak untuk pulang. Kubawa buku itu dan akan kubaca di lain petang. Terima kasih para pejuang. Berkat kau, bangsa ini terselamatkan. Sekali lagi, terima kasih. Semoga engkau tenang di sana.